yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Mansyah SAGMPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat silakan. Oke, dekat Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah malam subuh hari ini dapat melaksanakan salat subuh berjamaah setelah kita tadi malam melaksanakan salat tarawih, salat isya, dan mungkin witir dan tahajud. Kita diberi kesempatan untuk hidup lagi, untuk bersahur dan berpuasa dan salat subuh hari ini. Alhamdulillahillazi ahyanan ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita, yang telah menghidupkan kami semua setelah kematian kami tadi malam. Ya, alhamdulillah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Yang kami hormati akhina Al-Ustaz Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Yusuf Mohan, dan juga Bapak Ustaz Dani Muhammad Dani, dan juga para ustaz-ustaz, para imam, para muadzin, guru-guru ngaji, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sirajul Munir, dan saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh hari ini insyaallah kami akan menyampaikan judul daripada tausiah ini, yaitu hubungan erat antara Al-Quran dengan ibadah puasa, antara Al-Quran dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keampunan, antara Al-Quran dengan salat tarawih. Apa hubungannya Al-Quran dengan salat tarawih? Dan Al-Quran dengan hubungannya disunahkan kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan itu apa? Ini hubungannya akan kita gali, akan kita sampaikan secara sistematis. Nanti insya Allah mudah-mudahan setelah tausiah subuh dan tausiah nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz yang ada dari manapun, mobil khusus di Masjid Sirajul Munir ini akan membawa sebuah informasi yang bermanfaat, sehingga nanti akan menjadi inspirasi, ya, menjadi munculnya semangat baru, munculnya evaluasi, munculnya motivasi untuk lebih baik lagi ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, bulan Ramadan ini diketahui oleh kita berdasarkan petunjuk dari Allah dan juga hadis Rasul adalah diwajibkannya ibadah puasa, diturunkannya Al-Quran, kemudian disunahkan kita salat tarawih, dan dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mari kita gali apa hubungannya sebetulnya bulan Ramadan ini dengan keempat hal itu. Firman Allah dalam Al-Quran misalnya surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5 ayat mulai dari 183 sampai 187 itu semuanya terkait dengan ibadah puasa, ya. Ya ayyuhallazina a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat 185-nya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun. Ayat 186-nya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian ayat 187-nya, wa uhilla lakum lailatul siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ila akhir ayat. Panjang ayat ini ya. Kalau kita mau murajaah insyaallah pelan-pelan bisa ya. Wa hilla lakum lailatul siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'anu bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Selesai. Ini ada beberapa rahasia. Ya, yang pertama, apa hubungannya bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dengan diturunkannya Al-Qur'an? Di bulan ini kita cari apa ini hikmah antara bulan yang penuh dengan ampunan hubungannya dengan Al-Qur'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ternyata Allah mengetahui kalau kita ini banyak melanggar banyak dosa-dosa kita banyak pada Allah, sehingga kita ini diberikan kesempatan untuk minta ampun pada Allah di bulan Ramadan ini. Di antaranya bukti-bukti bulan Ramadan ini setiap tahunnya kita diberi ampunan. Kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan ketulusan, dengan berusaha untuk menjaga rambu-rambu ibadah puasa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya motivasi untuk kita harus berpuasa, dan dengan puasa kita diampunkan. Berarti ada rahasianya, sebelum bulan Ramadan ini kita ada dosa kan gitu. Kemudian ada lagi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menegakkan ya salat malam, di antaranya tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh berupaya untuk memenuhi aturannya dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa yang telah lalu. Kemudian ada lagi, man qama lailatul qadar, barang siapa yang mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan lagi dosa yang telah lalu. Ada tiga yang membuktikan bahwa sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita dapat kesempatan itu. Lantas berarti kita tuh ada indikasi berdosa dengan Allah. Nah, makanya kita diberi kesempatan minta ampun. Apa yang menjadi parameter atau ukuran kita itu berdosa dengan Allah? Misalnya kalau ada pencuri ditangkap oleh polisi. Kenapa dia ditangkap?
dia dianggap berdosa, dia dianggap bersalah. Kenapa dia bersalah? Karena dia melanggar hukum pemerintah, hukum negara. Ada seorang pembunuh ditangkap, kemudian dimasukkan penjara, disidang. Kenapa dia ditangkap? Kenapa dia disidang? Kenapa dia diadili? Kenapa dia dimasukkan penjara? Karena dia melanggar undang-undang KUHP. Nah, kita setiap tahun diberi kesempatan mendapatkan ampunan karena kita mungkin dari Syawal ketemu dengan Sya'ban itu dimungkinkan kita itu banyak dosanya. Dari mana tahu kita berdosa itu? Dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, kita juga kalau dapat harus memahami yang mana larangan, yang mana yang diperintah, kita pahami dan kita laksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, kalau kita tidak menjauhi larangan Allah, maka sepanjang tahun kita berdosa. Nah, misalnya Allah perintahkan pada kita dalam surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah itu dikatakan Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat, ya kan? Kalau ada di antara kita pernah tidak salat, ya kan? Di masa muda dulu pernah tidak salat, berarti kita sudah berdosa. Umpamanya ada orang yang baru berumur 30 tahun baru mengerjakan salat secara maksimal, berarti dari umur 11 tahun, 12, 13, 14, dari itu sudah sekitar 20 tahun lebih dia tidak mengerjakan perintah Allah. Berdosa itu, orang yang berdosa itu jangan banyak-banyak. Satu ya, dosa kita tu tak boleh masuk dalam syurganya Allah. Contoh Nabi Adam. Jika Nabi Adam diberi kesempatan untuk menjadi orang yang menikmati surga, menjadi khalifah, yang menjadi penguasa dalam surga itu, menjadi orang yang terhebat, mampu mempresentasikan ilmunya kepada para malaikat, seluruh malaikat, ya. Kemudian hiduplah di surga. Kata Allah, perintah Allah kepada Adam, qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Satu nih perintahnya, larangannya wala taqraba hazihi syajarah. Tinggallah kau di surga bersama istri dan dirimu, makanlah dari segenap apa yang kamu inginkan di dalam surga itu. Kemudian satunya laranganku, kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah, jangan kau hampiri dosa itu, satu pohon yang kita kenal dengan namanya buah kholdi, yang menghasilkan buah kholdi. Wala taqraba hazihi syajarah, jangan kau hampiri pohon itu. Tapi Nabi Adam memakannya, fazalahuma syaitanu anha, ya. Setan mempengaruhinya, menggelincirkannya melalui istrinya, ya, kemudian makan buah itu, kemudian qulna bitu minha, gara-gara satu larangan Allah dikerjakan, artinya diabaikan, tidak cocok. Qulna bitu wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Yang ayat berikutnya katakan qulna bitu minha jami'an, keluar kamu semua dari surga, gara-gara satu perintah Allah, satu larangan Allah dilanggar oleh manusia, tidak cocok dalam surga, tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana dengan hidup kita ini? Kalau saya mempelajari diri saya dari zaman akil baligh dulu, ya kan? Akil baligh dulu banyaklah sembahyang tu tak kena. Baru-baru belum kena jiwa kita itu. Masih suka nak bermain sana, berkumpul sana, ya. Masih nak hura-hura, masih nak menggila. Umur 11-12 tahun itu mungkin belum sempurna sembahyang kita. Sembahyang pun karena takut dengan mak, takut dengan bapak, takut dengan ayah sembahyang. Kalau ayah sama mak lengah tak ada sembahyang. Anggap saja kita misalnya ketemu sama seseorang yang tak pernah sembahyang dari akil baligh sampai umur 30 tahun. 1 tahunnya kita tak sembahyang, maka 1 hari itu ada 5 kali perintah Allah yang kita larang, yang kita kerjakan, ya kan? Yang tidak kita kerjakan. 1 hari 5 kali, 100 hari 500 kali. 1 tahun ada 365 hari rata-rata. Rata-rata 300 hari berarti ada 1.500
larangan perintah Allah yang tidak kita kerjakan. 1.500. 50 aja berarti 250, lebih kurang 2.000. Lebih kurang 1 tahun orang yang tidak mengerjakan ibadah salat berarti ada 2.000, ya. 2.000 perintah Allah yang tidak dikerjakan. Mana nak masuk surga? Ya, satu yang tidak diampuni oleh Allah di antaranya itu tidak bisa seseorang masuk surga. Nauzubillah. Nah, makanya belum lagi perintah zakat, infak, sedekah, ya. Wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Dua perintah dah. Belum lagi perintah puasa. Kalau kita tinjau, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa, ya. Nah, selama hidup kita kira-kira pernah tak kita tu tak berpuasa? Umur akhir balik, kalau mak-mak sih biasanya ada jeda, ada haid datang bulan, ada nifas, boleh tak berpuasa. Tapi kalau tak ada haid, tak ada nifas, ya, kemudian tak ada hambatan sakit, termasuk bapak-bapak yang tidak ada sakit tapi tidak berpuasa 1 bulan, 1 tahun itu jangan banyak-banyak, 1 ya tak ada puasa di masa muda kita tu. Kalau 10 tahun ada 1 hari kali 10 hari, berarti 10 perintah Allah yang tidak kita kerjakan. Mana nak masuk surga? Belum lagi Pak, perintah dosa kita kepada Allah yang kita tinjau melalui Al-Quran. Misalnya tadi puasa, zakat, salat, zakat, puasa. Belum lagi yang lain-lain. Yang lain-lain ini dosa kita misalnya bisa kita lihat dari surah Al-Ma'un saja. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu, kata Allah, orang yang mendustakan agama? Tahu dah. Yang kita pernah melakukan tak dia? Yang pertama, wailul ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardik, membentak anak yatim. Anak yatim tu boleh jadi orang yang di luar dari keluarga kita, boleh jadi orang yang ada di dalam lingkungan rumah tangga kita. Misalnya keponakan kita anak yatim, dia keponakan kita bentak, tak boleh. Kalau dia bentak berarti kita dah berdosa pada Allah dan berdosa pada manusia, ya. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Ada fakir miskin di sekitar kita, kita tak mampu nak beri dia. Apakah kita pernah menganjurkan orang-orang kaya yang dekat situ yang berada memberikan makan pada fakir miskin? Atau kita biarkan fakir miskin terlantar hidupnya sampai mati? Berdosa lagi kita, ya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Lalai dalam solat, udah masuk azan masih leha. Berdosa lagi kita. Banyak dosa kita ini kalau kita lihat dari Al-Quran begitu bertumpuk-tumpuk. Saya kadang takut, ya. Dosa pada kedua orang tua. Misalnya surah Al-Ahqaf ayatnya ayat 15. Ini dalam zikir tarekat Amaniyah sering dibaca. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah perintahkan, Allah wasiatkan pada kita, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dikhususkan lagi orang tua yang seperti apa?
yaitu ibu. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Berbuat baik itu lebih khusus kamu lakukan, ya, pesan-pesan dari ayat ini yaitu kepada ibumu. Kenapa? Hamluhu wa fisaluhu, ibumu yang telah menghamilkan kamu dan telah menyapih kamu. Hamluhu wa fisaluhu, ya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wadathu kurha. Ibumu yang telah menghamilkanmu dalam keadaan yang susah payah bertambah-tambah. Jadi susah bertambah-tambah susah. Dari awal kehamilan ibu mengalami yang namanya ngidam, muntah-muntah, tak nyaman makan, tak nyaman tidur, tak boleh salah cium bau. Kadang cium bau laki muntah, cium bau baju laki muntah, apalagi cium bau baju saudara muntah terus. Tak nyaman makan ini, tak bisa makan itu, tak bisa itu ibu. Maka Allah pesankan berat bertambah berat. Hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ibumu yang telah menghamilkan kamu, ya, kemudian menyapinya selama salasuna syahra, 30 bulan. Ya, makanya kata Allah, pesan pertanyaannya, ya, ibumu, perhatikan ibumu. Ya, ibu udah tidak ada. Bagaimana kita berakhlak pada ibumu? Pertama, kepada kalau masih ada ayah dan mak di semasa hidup di dunia ini, Allah perintahkan wala taqul lahum uffin. Jangan kamu bentak dia. Kalau dia udah tidak ada, ya. Kalau orang tua kita udah tidak ada, jangan lupa mendoakannya. Allahumma fili dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu. Apabila kita tidak menjaga akhlak kita pada kedua orang tua kita lupa mendoakannya, berdosa lagi kita pada Allah, bersalah lagi kita pada kedua orang tua kita. Ini tentang ini nih, tentang Al-Quran semua. Yang kita langgar itu tentang Al-Quran. Jadi dosa kita pada Allah itu banyak kalau kita tinjau dari Al-Quran. Saya beberapa tempat mencoba bertanya, tahu tidak kita ni ada dosa? Semua tidak tahu. Tidak tahu karena apa? Ya, karena tidak tahu dosa yang mana. Dan setelah kita baca Al-Quran, oh ini rupa dosa saya pada Allah. Misalkan lagi, zaman teknologi informasi sekarang ini, zaman medsos. Nah, kita lihat dalam surah Al-Hujurat misalnya. Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu, ayat 6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah perintahkan pada orang beriman, hendaklah, ya, apabila ada orang fasik membawa berita pada kamu, hendaklah kamu tabayyun. Ni WA sering masuk ni bu, melalui HP kita ni WA. Ada WA gosip, ada WA positif, ada WA tentang hadis, tentang Al-Quran. Jangan kita main teruskan ya. Bahaya kita ni, ya. Berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah, namanya tabayyun. Bu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau ada berita WA misal tentang hadis, jangan cepat teruskan. Lihat dulu hadis itu riwayat siapa, nomor berapa. Ini berarti misalnya dia bilang hadis Sahih Bukhari nomor sekian. Jangan kita cepat percaya. Tanyakan dulu pada orang yang ahli. WA Pak Ustaz Ibrahim, betul tak hadis ini? Itu namanya tabayyun. Tapi kalau kita main terus saja, teruskan lagi kemana-mana, belum tentu hadis itu adalah hadis yang sahih. Kalau kita teruskan, berarti kita sudah berdosa pada Allah. Tidak melaksanakan Al-Hujurat ayat 6. Al-Hujurat ayat 6. Namanya, ada lagi berita gosip. Syanok gini-gini, oh iya ke pantas lah gini nih. Ini kita tak ada tabayyun. Dah melanggar lagi aturan Allah. Allah perintahkan di ayat 11-12-nya atau 12-13-nya, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum laki-laki mengolok kaum yang lain. Janganlah satu kaum perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Kata Allah, boleh jadi kaum yang mengolok, yang kena olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Ya. Perempuan yang kena olok mungkin lebih baik daripada perempuan yang pengolok. Pengolok-olok ini misalnya ya, kau hitam, kau lebam, itu ngolok-ngolok.
Ah, kau tu tinggi, semampai, semeter tak sampai, olok-olok. Orangnya badannya tinggi digelar tinggi setinggi, orang yang badannya pendek digelar gemuk pendek. Jadi ada nama orang misalnya, kau kenal lah dengan Syamat. Syamat mana? Syamat gemuk pendek tu bah. Ini itu berarti sudah melanggar aturan Allah. Kau kenal lah dengan Sitima. Sitima yang mana? Sitima yang hitam lebam tu. Tambah lagi hitam lebam. Ini kita sudah melanggar aturan Allah. Jangan mengolok-olok, jangan memanggil dengan panggilan yang geru, apa yang jelek. Kau kenal lah dengan si Dola tu. Dola mana? Dola tai kambing. Dola tai kambing. Apa pula karena si Dola ni kecil suka main tai kambing. Dia break keluar Dola tai kambing. Tak boleh. Kalau kita sudah mengatakan yang seperti itu, yang jelek-jelek pada saudara kita, berarti kita melanggar perintah Allah. Al-Hujurat, berdosa lagi kita. Saya tambah satu lagi. Banyak perintah dan larangan Allah yang kita langgar, sehingga kita berdosa terus setiap hari pada Allah. Misalnya ayat berikutnya, surah Al-Hujurat itu. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ya ayyuhallazina amanu tajnibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah perbanyak prasangka. Prasangka buruk pada saudara ini. Banyak prasangka ni, tiba-tiba saudara kita beli motor baru, kita prasangka jelek. Jangan-jangan dia ngambil duit canuk, yang dapat warisan canuk yang diambilnya. Itu prasangka buruk. Ya ayyuhallazina amanu tajnibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya berburuk sangka itu adalah perbuatan dosa. Jadi kalau kita suka buruk sangka, kita ada berdosa pada Allah dan berdosa pada manusia. Dua dosa. Wala tajassasu, jangan suka cari salah orang lain. Ya, kita cari kesalahan orang lain. Wabil khususnya adalah misalnya pesaing. Biasa kalau orang dah bersaing dalam satu hal, suka nak cari salah orang lain. Wala tajassasu, wala yaghtab. Kalau dah suka cari salah, dapat kesalahan orang lain itu suka nak diribah. Itu satu paket. Pertama buruk sangka, kedua cari salah, ketiga beribah. Dah. Kalau kita buruk sangka, pasti kita ingin tahu cari salahnya, apa salahnya. Kalau dah tahu cari salah orang, pasti kita ingin menceritakannya. Satu paket. Tapi kalau kita tidak buruk sangka, kita tidak akan mau cari salah orang lain dan kita tidak bisa meribah. Apabila kita langgar, kita sudah berdosa. Dah berapa dah tu? Baru berapa surah? Berapa buah surah saya sampaikan tadi, kita dah banyak dosa pada Allah. Surah Baqarah ada 3. Kemudian surah Al-Aqab ada 4 tentang akhlak pada kedua orang tua. Dosa kita pada Allah. Kemudian surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un tadi ada 3. Berarti sudah 7. Ya kan? Sudah 7. Surah Al-Hujurat. Berarti tadi ada 3 tambah 3 ada 6. 6 tambah 7 udah 13. Udah 13 dah kita nampak kesalahan kita kalau kita melinjau dari Al-Quran. Termasuk diri saya lah. Termasuk untuk diri saya. Belum lagi yang lain-lainnya Bu, ya. Belum lagi misalnya masalah bumi. Bagaimana akhlak kita pada bumi yang kita pijak ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bumi yang tempat kita pijak ini Bu, nanti jadi saksi perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita. Makanya kalau salat itu disunahkan, habis salat sunnah satu sini, cepat-cepat mau salat lagi, pindah lagi ke sebelah. Makin banyak kita salat, pindah masjid itu. Supaya apa? Supaya banyak bumi yang bisa menyaksikan amal baik kita. Pindah. Di rumah juga gitu. Jangan tetap ya situ yang kita salat, pindah lagi sini. Geser ya sedikit, pindah lagi sedikit. Bumi itu jadi saksi, ya. Nah, apabila kita mengabaikan tentang bumi ini, lalu kita misalnya berbuat maksiat, kita berdosa dah. Ingat, bumi jadi saksi, ya. Kita berghibah, bumi jadi saksi. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha.
Hari ini Allah ingin memberitakan, memerintahkan pada bumi untuk berbicara kalau udah kiamat nanti. Ya, bumi akan menceritakan, menjadi saksi. Ya. Tidak ada yang tersisa. Dari amal kita masih muda sampai kita sudah tua ni, bumi akan ceritakan. Kenapa? Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Karena yang merintahkan bumi berbicara itu adalah perintah dari Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya setelah kita melihat berapa surah saja ini tadi ya, surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, surah Al-Ahqaf, surah Al-Maun, ya. Surah Al-Zalzalah, udah banyak dosa kita. Belum lagi kita misalnya buka surah-surah yang lainnya. Kalau kita buka surah-surah yang lainnya, makin banyak terbentang dosa kita pada Allah. Setelah kita mengukurnya, mengetahui aturan Allah, ternyata dosa kita ini banyak. Satu aja dosa tak bisa masuk surga. Maka Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengampun, datangkan bulan Ramadan, disunahkan, diwajibkan kita puasa untuk menghapus dosa, disunahkan kita salat malam untuk menghapus dosa, mengampunkan dosa. Bertemu kita Lailatul Qadar untuk mengampunkan dosa. Nah, cuman jangan lupa untuk baca doa. Yang udah hafal boleh ikut. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang disunahkan untuk dibaca di malam hari, di siang hari. Di siang hari itu lebih-lebih lagi saat kita berpuasa itu, doa itu tak ada pembatasnya. Dikabulkan doa orang puasa itu. Banyak-banyaklah minta ampun atas kesalahan kita pada Allah, terutama pelanggaran terhadap Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Oleh karena itu, ya, kalau kita baca Al-Quran itu, jadi saya lagi sedang menyiapkan. Saya tadi malam di Harunia terpikir ya, untuk menyiapkan suatu kajian atau penelitian yang nanti kita bisa akses melalui alat-alat teknologi. Ya. Saya mau cari di dalam juz pertama itu apa saja perintah dan larangan Allah. Misalnya tadi puasa ada di surah Al-Baqarah, di juz berapa? Kalau tidak salah saya puasa ini di juz pertama masih, atau di juz kedua. Misalnya juz pertama tentang sholat, juz kedua ada larangan misalnya membunuh. Nah, di situ ada perintah puasa, ada perintah zakat, ada haji. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian cari lagi di surah misalnya habis Al-Baqarah, Ali Imran. Ali Imran ini tentang apa? Misalnya tentang zikir, ya, tentang munakahat, atau di Ali Imran itu tentang bertobat. Nah, itu kita kerjakan enggak semua perintah Allah itu. Jadi kalau kita ngaji ya gitu sampai khatam, kita memang dapat pahala, Bu. Satu Al-Quran itu jumlah hurufnya 1.027.000. Kalau kita membaca Al-Quran sampai khatam, ya, maka kita akan mendapatkan pahala 1.027.000 kali 10. Maka akan berjumlah pahala kita itu adalah 10.270.000 kebajikan. Dikalikan lagi bulan Ramadan ini kelipatannya melipat-lipat lagi. Seandainya nanti ada rujukan yang mengatakan di bulan Ramadan ini dikalikan 10 lagi. Ada yang mengatakan tak terbatas sampai 700, ya, sampai 700 kali lipat. Ada hadis yang mengatakan demikian. Andaikan dikalikan 10 saja, satu kali khatam Quran berarti kita 1.027.000 dikali 10 sama dengan 10.027.000, ya. Kali lagi 10, maka 100.270.000 kebajikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Nah, pahala, tapi juga nanti kita berupaya untuk memahami mana yang diperintah oleh Allah, mana yang dilarang. Naik lagi pahala kita meningkat lagi. Apalagi dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu adalah orang yang terbaik. Tapi kalau tidak membacanya hanya dapat pahala,
Tapi kalau mempelajari dan mengajarkan, itu menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi berbeda. Pahala orang yang baca Quran hanya dapat pahalanya, tapi orang yang mengajar dan belajar dan mengajarkannya menjadi orang terbaik. Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Itu yang pertama ya. Jadi dosa kita di bulan Ramadan ini, kita dapat kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian kenapa kita berdosa? Karena kita banyak melanggar aturan Allah, Al-Quran, belum lagi hadis. Yang kedua, apa hubungannya Al-Quran dengan ibadah puasa di bulan Ramadan? Ya, rupanya Bapak Ibu sekalian, dengan kita berpuasa itu, kata Said Hasan Al-Banna, ruh kita itu tinggi, dekat pada Allah dan siap untuk menerima Al-Quran. Makanya bacaan yang dianjurkan di bulan Ramadan itu adalah bacaan Al-Quran. Jadi kita siap. Oh, ini yang dilarang oleh Allah, tidak mau aku kerjakannya. Oh, ini yang diperintah oleh Allah, akan ku kerjakan. Begitulah kalau roh kita menjauhi duniawi, menjauhi nafsu makan, nafsu minum, untuk hubungan suami istri, ya. Begitu roh ini berpuasa, dia sangat dekat dengan Allah. Ketika roh sudah dekat dengan Allah, dia siap menerima perintah dan larangan Allah. Itu hikmah puasa dengan Al-Quran, hubungan puasa dengan Al-Quran. Yang berikutnya, yang ketiga, tinggal 2. Kenapa di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan membaca Al-Quran berhatam berulang kali? Inilah kesempatan kita untuk menutupi dosa-dosa tadi. Dengan kita membaca Al-Quran, dapatkan 1 kali hatam 1.027.000 kali 10 sama dengan 10 juta, ya, 270.000 dikalikan lagi 10 misalnya, berarti 100 juta 270.000 kebajikan kita. Nah, ini Al-Quran itu menjadi pemberi syafaat. Bagaimana syafaat nih? Ada dalam bentuk pertolongan di dalam kubur. Surah Al-Muluk nanti datang ke dalam kubur kita, akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Itu surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in. Itu surah Al-Muluk. Jangan sampai tak baca surah Al-Muluk. Kita akan diberi oleh Allah pertolongan syafaat surah Al-Muluk di dalam kubur. Syafaat juga di akhirat nanti surah Al-Baqarah sama Ali Imran akan menaungi kita dari terik panas matahari di yaumil mahsyar. Nah, jangan tinggalkan surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Itu syafaat. Ada lagi syafaat ini pada saat ditimbang. Syafaat itu artinya pertolongan. Saat ditimbang antara dosa dengan pahala, ya, berat mana? Dalilnya adalah surah Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita akan ditimbang, ibu-ibu, bapak-bapak, timbang. Kalau ternyata amal kebajikan ini berat, ya, selamat kita, ya, masuk kita dalam surga insyaallah. Ada dosa dibayar dengan pahala, ada dosa ditutup dengan pahala. Nah, kesempatan dan peluang yang paling banyak untuk mengisi pahala di bulan Ramadan ini adalah baca Al-Quran. Nah, itu Al-Quran akan datang. Misalkan menambah berat kita, dia berat amal kebajikan. Misalkan ada di antara hamba Allah yang ternyata dosanya lebih banyak, ya, kemudian dipanggillah syafaat-syafaatnya. Syafaat yang pertama dipanggil Al-Quran. Al-Quran nambah berat timbangannya. Naik. Itu syafaat. Jadi setiap syafaat itu akan menjadi pemberat, penolong kita sebelum masuk ke dalam surga itu, atau belum di jalan sirat itu. Syafaat yang lain lagi misalnya tentang salawat. Salawat itu juga perintah Allah. Surah Al-Ahzab ayat 156. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawat tak kita? Kalau kita tidak berselawat, berarti kita berdosa. Kemudian kalau kita banyak berselawat, selawat juga memberi syafaat. Ya, Rasulullah memberi syafaat pada kita. Nah, itu kalau kita nanti ada satu dosa masih tersisa, setelah dihitung amal baik, amal buruk dihitung, ternyata ada dosa banyak, dimasukkan dulu dalam api neraka sebanyak dosanya. Kalau masih ada sisa satu, sebentar ya masuk dalam neraka itu.
Nah, inilah kesempatan bulan Ramadan ini memperbanyak baca Al-Quran. Hatam sekali, hatamkan lagi. Diulang-ulang baca tuh. Kalau model penghafal Quran ini, dia ulang hafalannya terus, diulangi 2 juz, dia ulangi hafalan terus 3 juz, 5 juz, 6 juz, diulang terus selama Ramadan ini. Di samping juga menghatamkan yang lainnya, akan diberi banyak pahala. Ya, jadi oleh karenanya bacaan yang dianjurkan bulan Ramadan ini adalah setelah sholat adalah baca Al-Quran. Yang terakhir, salat tarawih. Apa hubungnya salat tarawih dengan Al-Quran? Salat malam. Salat tarawih itu adalah salat malam, Bapak Ibu sekalian. Sebulan aja dia. Setelah salat tarawih ini tidak ada lagi, Ramadan dah pergi, maka salat malam tetap ada. Dalil salat malam itu surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min al-ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tusu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi rupanya salat tarawih itu untuk melatih kita untuk membaca Al-Quran yang sudah dimudahkan oleh Allah, yang sudah diberikan kita untuk menghafalnya. Cuman saja sudah menjadi kesepakatan di masjid-masjid kita di Pontianak ini, yang paling mudah itu ya surah mulai dari At-Takasur sampailah An-Nas. Itu ya sepanjang tahun. Jadi tidak ada lagi semangat nak menghafal Quran. Sebetulnya salat tarawih itu boleh salat duha, surah duha, boleh surah Al-Insyirah, boleh surah At-Tin, boleh surah Al-Alaq, boleh surah Al-Qadar, boleh surah Al-Bayyinah, boleh surah Al-Zalzalah, boleh surah Al-Hadiyah, boleh surah Al-Qari'ah, boleh surah Yasin, boleh surah Rahman, boleh surah Baqarah. Dibagi ya 3 ayat, 4 ayat. Jangan itu terus. Ya, dibagi, diberikan, kita munculkan rasa adil kita pada Al-Quran itu. Nah, cuman panjangnya yang kita sesuaikan. Kalau jamaahnya siap panjang-panjang, boleh 1 halaman 2 menit. Ya, misalnya kita baca surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai selesai itu 2 menit 1 halaman. Nanti 2 menit lagi yang sembahyang tarawihnya bisa lebih lama selesai. Ini udahlah, yang penting salat tarawih. Buat dari Al-Haqqum At-Takasur boleh, tidak apa-apa, sampai An-Nas ya, dari At-Takasur. Tapi di rumah kalau salat malam lagi, salat tahajud, baca surah lain yang kita dimudahkan oleh Allah SWT. Para jemaah sekalian, inilah mungkin ya pesan-pesan yang dapat kami sampaikan. Jadi marilah kita serius untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak dapat kesempatan, kita tidak diampunkan oleh Allah. Jangan sampai itu. Orang yang paling rugi kata Rasulullah adalah orang yang apabila dia hadir di bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang rugi kata Rasulullah adalah orang yang apabila disebut namaku tapi tidak dijawabnya. Itu orang paling rugi. 2 hal ya. Jadi yang pertama, orang yang rugi di bulan Ramadan ini adalah orang yang dihadiri oleh bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, orang yang disebut namaku kata Rasulullah tapi dia tidak berselawat untukku. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai kesimpulannya, yang pertama, bulan Ramadan dihubungkan dengan bulan ampunan dan ampunan turun. Rupanya kita banyak melanggar aturan Allah. Kenapa kita banyak melanggar aturan Allah dalam Al-Quran? Karena kita baru sampai membaca saja aturan Allah itu, tapi tidak kita pahami yang mana yang larangan, yang mana yang perintah. Jadi kita tidak tahu yang mana larangan, yang mana perintah, tapi kita baca hatam berulang kali. Nah, oleh karena itu tingkatkan. Tahun ini kita cari yang mana larangan dia, halaman surah Al-Baqarah ini, yang mana perintah. Yang larangan kita jauhi, yang perintah kita kerjakan. Insya Allah kita akan menuju lebih baik. Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya yang diperintahkan ibadah puasa. Apa hubungannya puasa dengan Al-Quran? Ternyata dengan kita di bulan Ramadan ini dekat dengan Allah, baik dengan ibadah puasa dan salat malamnya, maka jiwa kita siap untuk menerima perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu kajilah Al-Quran itu.
Yang ketiga, apa hubungannya puasa di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran dengan salat tarawih yang disunahkan di dalam bulan Ramadan? Rupanya salat tarawih itu digunakan kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran yang kita hafal, ya. Tapi harus kita tambah hafalan kita itu. Jangan hanya itu saja, tambah hafalan surah-surah lain. Jangan dikunci hanya Al-Ha sampai An-Nas. Tambahlah surah-surah yang lain. Boleh dari Wadduha, Qulhu, Alam Al-Insyirah, Qulhu, At-Tin, Qul Huwallahu Ahad, Iqra, Qul Huwallahu Ahad. Boleh seperti itu, tidak masalah. Cuma agak lama dikit. Mungkin bedanya sekitar 15 menit, 20 menit. Untuk memberikan kesempatan pada imam agar semangat untuk menghafal Quran. Kadang-kadang makmum ni berkalut, panjang mana dia tu, jangan pakai lagi. Jadi imam tak ada semangat nak menghafal, itu je lah. Nah ini ya. Dan kemudian perbanyaklah baca doa mohon ampun pada Allah, ya. Perbaiki akhlak kita pada kedua orang tua kita, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, dengan mempelajari hadis, menghafalkannya. Ya perlu waktu panjang, tapi pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ampunan bulan ini, dan mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini Allah mengampunkan dosa kita. Tahun depan kita ketemu lagi mudah-mudahan dengan Ramadan, dan diberi kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan Allah, karena hanya dengan tidak ada dosa, ya. Karena kasih sayang Allah kita diampunkan, lalu kita nanti insya Allah dengan hapusnya dosa kita itu, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Sebab syarat untuk masuk surga itu harus bersih dari dosa-dosa. Kita berharap dengan belas kasihan Allah dihapuskannya dosa kita, diampunkannya dosa kita dengan cara rahmatnya, dengan bilma'i was salji. Allahumma ba'id baini baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal salji. Bersihkanlah dosa-dosaku itu ya Allah dengan air dan dengan salju, dan jangan dengan api neraka. Nah itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semangat untuk beribadah tahun ini, semangat untuk mendalami Al-Quran kembali. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yun majmul muttaqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fi din dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barikal furqan wa anzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan bacaan yang kedua tadi, maka baik berdasarkan pada ini saya sangat bersimak nama budaya kita budaya baik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceramah sekali insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ramli Musli.
Tahu siapa dia? Salam.